Jadi, pertama apa sih? Berapa banyak kantor cabang yang harus dimiliki? Kita tahu sekarang era digital. Em, Faktanya yang gampang dulu. Di dunia ini, yang paling banyak penggunanya siapa? Facebook kan? Ya terlepas dari ada yang suka, ada yang enggak, tapi Facebook paling banyak. Terakhir, tahun kemarin itu 1,7 miliar. Kemungkinan besar tahun sekarang minimal 1,8 miliar. Em, dan kita pernah berpikir nggak, Facebook kantornya di mana sih? Oke, kalau yang di Amerika kita tahu. Di Indonesia ada nggak ya? Kita nggak tahu. Mungkin ada, mungkin nggak ya. Walaupun saya bisa bilang ada, tapi kita nggak banyak yang tahu, bahkan nggak peduli. Karena apa? Nggak relevan. Karena digital nggak perlu kantor cabang. Oh, masa sih Pak? Emang bank juga? Slide berikutnya nanti kita akan lihat. Yang kedua, kita bahas dulu pertanyaan kedua ya. Fintech apa yang menjadi pesaing? Nah, ini yang tadi saya bilang. Kenapa saya desain tugas ini? Pertanyaannya esai. Ini sebenarnya untuk membantu nilai. Karena apa? Yang namanya esai, kalau kalian jago, dan saya lihat ada beberapa di antara kalian yang jago, bisa menjawab dengan jawaban yang ambigu, jadinya nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi misalnya dibilang, fintech apa yang jadi pesaing? Nggak dijawab A atau B, tapi tinggal dibilang bla 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 bla. Intinya, saya tahu itu, tapi tetap saya akan anggap itu benar. Karena apa? Di sini yang saya bilang kan, bahwa saya bertugas, berkewajiban mentraining kalian menghadapi kehidupan nyata seperti apa. Kehidupan nyata apakah itu yang baiknya ataupun yang buruknya. Jadi, kalau kalau bahasa angkatan saya zaman dulu nih, bilangnya ngecap. Jadi, oh jawabannya gampang, ngecap aja. Nah, ini saya kasih kesempatan di tugas. Jadi, makanya kenapa kok si Pak Yudi kasih tugas nilainya gampang banget, terlalu semuanya 90 100. Karena di sini yang saya bilang, tugas ini bukan untuk menilai performance kalian. Itu nanti di UTS dan UAS. Karena di situ exact kan. Jadi di situ nggak ada essay, di situ pilihan ganda. Either itu apa? Pilihan ganda ataupun checkbox, tapi di situ berlaku hukum digital, hukum komputer. Kalau nggak 1, 0, nggak ada setengah. Jadi kalau kalian tahu ya tahu, kalau enggak ya enggak gitu. Nggak bisa dimainin. Tapi di sini kita masih bisa bermain di tugas. Jadi balik ke pertanyaannya. Fintech apa yang menjadi pesaing? Fintech yang menjadi pesaing. Kalau misalnya ini mau dijawab secara gamblang, yang menjadi pesaing fintech itu sebenarnya siapa sih? Kita bisa bilang banyak. Walaupun misalnya gini, yang menjadi pesaing itu bisa berarti neobank, tapi neobank nggak masuk, ya kan? Atau bank digital. Bank digital emang udah ada, Pak. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Tapi intinya yang menjadi pesaing fintechnya siapa sih? Misalnya saya bilang gini, yang menjadi pesaing Facebook, Tokopedia, Bukalapak, OVO atau siapapun, itu mungkin agak susah untuk dicerna. Walaupun nanti kita akan sampai ke sana. Tapi memang di sini intinya, fintech yang menjadi pesaing itu emang agak blur. Karena apa? Harusnya dia bersaing, harusnya dia jadi pesaing misalnya. Tapi karena yang ngatur dunia keuangan di Indonesia siapa? OJK. Karena dari OJK, directionnya itu apa ya namanya? Arahan dari OJK adalah, fintech sama bank, jangan berantem ya, harus hidup bareng, harus rukun. Karena memang dari OJK-nya harus seperti itu. Jadi bahkan secara spesifik bukan cuman hidup bareng, mereka harus, tanda kutip, nggak boleh berantem. Makanya tadi saya bilang, jawaban kalian betul. Bahwa, oh iya misalnya bilang, fintech apa yang jadi pesaing? Secara gamblang bilang nggak ada, karena memang didesain seperti itu oleh otoritas. Yang menarik, fintech apa yang sudah bekerja sama dengan bank tersebut? Oh ini banyak banget kan. Tadi saya bilang ada yang bilang Tokopedia, Bukalapak, OVO, Mitrans, apa segala macam, dan ya itu betul. Karena memang di sini didesain memang harusnya kerjasama, karena kalau di sini kita bagi ya,
Ada yang dibilang apa fintechnya itu ada yang dalam kurung neobank itu yang nggak masuk, itu yang nantinya kalau ada itu berantem sama bank. Tapi kalau fintech yang sekarang ini yang ada di Indonesia itu memang sejak dulu. Ingat kan apa fase fase satunya fintech dari tahun berapa? Dari tahun 1866. Sejak dulu tanda kutip fintech ini memang memang nggak didesain untuk berantem sama bank. Cuman untuk komplementer terhadap bank. Jadi dia memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh bank sendiri. Jadi misalnya pemrosesan yang lebih cepat, teknologi yang lebih tinggi atau apa yang kita tahu bahwa di pertemuan pertama bank itu memang syarat teknologi dan teknologi yang ditawarkan oleh bank sebagian besar rata-rata itu bukan dari bank sendiri. Dia outsource, dia pakai vendor. Itu makanya sebenarnya fintech itu nggak aneh dalam dunia perbankan. Walaupun namanya beda-beda. Oke, tadi yang pertanyaan pertama, berapa banyak kantor cabang yang harus dimiliki? Kita lihat, ini berita, ini fakta. BNI buka alasan kenapa tutup 96 kantor cabang tahun ini. Oh Pak, itu bukan karena, mungkin karena corona kali, karena COVID ya. Berita yang berikutnya lebih jelas. Optimalkan layanan digital, Bank Mandiri bakal tutup 72 kantor cabang. Jadi intinya, karena digital, kantor cabang itu nggak relevan. Jadi kalau yang sudah punya banyak, bisa jadi dia harus nutup karena udah nggak efisien untuk apa? Cost efficiency rasionya udah nggak ada istilahnya. Untuk beroperasi kan perlu biaya, ada fixed cost, ada variable cost segala macam. Sementara pemasukannya nggak sebanding untuk maintain segitu banyaknya kantor cabang beserta staff bla 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 segala macam. Jadi di sini banyak hal yang bisa dilakuin tiap bank bisa beda-beda. Ada yang misalnya dia pertahankan nggak perlu ditutup tapi diganti jadi lain. Kalau nggak salah Mandiri walaupun dia di sini nutup ya beritanya, tapi di tempat lain ada beberapa cabang yang dia hindari untuk ditutup dengan cara gimana? Di situ dibikin kayak kafe kekinian. Jadi di situ bahasa gampangnya ya bikin kayak financial hub, pusat finansial. Jadi di situ tuh mungkin tadinya dalam tanda kutip cabang itu misalnya harus ada 20 staff, ini mungkin dikurangin tinggal 5. Jadi tempatnya jadi mengecil, sisanya disewakan untuk apa? Untuk kafe, misalnya kerjasama sama siapa? Sama Starbucks, sama Kopi Kenangan, banyak. Dan itu sudah ada. Oke? Atau yang dilakukan oleh BRI, kalau saya nggak salah, ada di tugas kalian, saya pernah baca. Ada teman kalian yang bilang, BRI itu udah punya yang namanya co-working space. Jadi daripada dia misalnya buka banyak kantor cabang, dia tinggal sewa yang namanya co-working space, kalian tahu kan? Jadi apa? Ada suatu perusahaan yang menyewakan tempat di mana di situ ada banyak kantor yang bisa menyewa di situ, yang bisa kerjasama. Jadinya apa si gedung itu bisa diisi lebih dari 2 atau 3 perusahaan gitu. Oke, itu tadi untuk kantor cabang. Yang berikutnya, sekarang kita udah masuk ke pelajaran kita. Seperti biasa, tapi kita lihat dulu pelajaran sebelumnya. Revolusi keuangan digital. Kenapa orang lari ke fintech? Karena lebih cepat, lebih murah, produk pilihan lebih banyak, pengalaman lebih menyenangkan. Kemunculan fintech kenapa? Skandal keuangan 2008. Terus apa yang bisa dilakuin bank? Bisa menjadi digital, bisa mengakuisisi bank lain untuk dijadikan digital, atau mengakuisisi fintech untuk dijadikan digital. Oke, sekarang kita masuk ke materi untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah prediksi yang dilakukan beberapa perusahaan analisa ya. Jadi yang pertama dari Gartner, dia bilang di tahun 2030, 80% dari Heritage Financial Service Firm itu maksudnya adalah institusi layanan keuangan yang konvensional di 2030 nantinya sebagian besar dari mereka 80% dari mereka itu sudah harus berkonsolidasi atau hilang dari peredaran. Jadi entah dia
merger, akuisisi, bergabung, kerjasama, kolaborasi, anything. Tapi dia harus berkolaborasi supaya meningkatkan daya saing, supaya lebih kuat. Itu kata siapa? Kata Gartner. Berikutnya, 89% dari digital business itu sangat-sangat peduli dan investing di personalisasi. Ini dari Forrester. Kenapa? Karena kita di dunia digital itu teknologi sudah memungkinkan untuk semua itu dipersonalisasi. Jadi tiap orang itu beda-beda. Contoh yang gampang, kalau kalian punya Netflix, ada 5 orang, itu feeds-nya pasti beda. Ya nggak usah Netflix deh, Facebook deh yang gampang. Feeds Facebook kalian tiap orang beda-beda kan? Walaupun misalnya nih, hypothetically speaking aja, temennya anggaplah exactly sama. Feednya bisa beda, karena yang satu bukanya sehari 5 kali misalnya, yang satu sehari 2 kali, yang satu sehari sekali. Itu aja udah pengaruh, udah bisa bikin beda feednya. Apalagi kalau misalnya yang di Netflix, balik ke contoh Netflix, yang satu sukanya nonton film apa, horor, yang satu suka nonton film action, yang satu sukanya drama serial. Jadi personalization di dalam dunia digital ini penting banget. Karena apa? Jadi jangan lupa yang selalu saya bilang apa? Kita hyper connected consumer. Sekarang ini di dunia digital, kita mau pindah tuh gampang. Misalnya nih, contoh yang selalu saya sering pakai e-commerce. Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu kan, Lazada segala macam. Misalnya, salah satu dia bikin sesuatu yang menyulitkan kita sebagai user. Anggaplah ya, Tokopedia, dia mengupdate sistem, di update yang terbaru, itu bikin kita jadi bingung, jadi susah. Udah ganti, pakai aja Bukalapak, pakai Shopee, pakai Lazada. Karena apa? Switchingnya gampang banget kan? Karena rata-rata kita pun punya udah lebih dari satu. Karena apa? Memanfaatkan promo. Oh, bulan ini promonya Tokopedia, bulan depan promonya si GoFood atau apa segala macam. Itu kan kita punya banyak pilihan, hyper connected consumer. Jadi makanya kenapa 89% dari digital business dia harus investing di personalisasi supaya orang makin merasa dihargai bahwa oh ini memang produk yang relevan buat saya. Jadi jangan sampai kita ngalamin, mungkin kalian pernah ngalamin diteleponin tukang kartu kredit, dia nggak peduli kita sebenarnya punya kerjaan apa enggak, punya penghasilan apa. Oh pak, ini ada kartu kredit, bla 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 bla. Dia nggak peduli, dia langsung aja tawarin, bodo amat. Perlu apa enggak, yang penting tawarin. Atau enggak apa, asuransi. Atau enggak, oh bapak belum punya rekening bank, bukalah rekening bank, bla 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 gitu. Dia itu udah nggak zaman lagi. Udah nggak zaman. Karena kalau zaman dulu, ya ini contoh agak teknis saja. Kalau zaman dulu, si telemarketer ini bisa dengan gagahnya bilang, gua nggak bisa dihalangin. Gue telepon kemanapun nggak bisa di reject. Kalaupun di reject, gue pakai hunting number atau pakai telepon ganti-ganti. Sekarang bisa pakai aplikasi yang namanya Truecaller dan banyak aplikasi yang lain. Jadi di situ kita nggak perlu ngeblok, tapi kita tinggal lihat kalau misalnya ini secara apa kan user, katakanlah user aplikasi tersebut ada banyak, ada ratusan, ada ribuan. Begitu ada user lain udah bilang, nomor ini spam, di kita pun udah langsung terblok. Jadi dia udah nggak bisa, itu udah nggak relevan lagi. Nawarin produk dengan maksa, telepon, SMS, atau apapun, udah nggak bisa. Jadi udah harus dibikin personalized. Berikutnya, 82% dari financial institution mengatakan mereka akan atau berencana untuk apa? Meningkatkan partnership dengan fintech. Berarti di sini arahannya OJK tadi, jangan berantem, harus berdebar. Itu udah benar, ya kan? Udah benar karena apa? Memang di sini arahnya ke sana. Yang ngomong siapa? PricewaterhouseCoopers. Nggak main-main kan? Berarti memang benar di sini. Oke. Sekarang kita lihat. Kenapa saya bilang ini? Landscape-nya udah berubah. Makanya dibilang kenapa di judul sini, judul kuliah hari ini adalah era baru dunia perbankan. Karena apa? Sekarang kita lihat sini. Ini ada 3 sisi. Kalau saya bilang 3 dimensi, kesannya tuh kayak 3D gitu. Enggak, tapi ini 3 sisi, 3 pandangan, 3 apa ya? Ya 3 dimensi lah ya. Oke, biar gampang. Pertama apa? Customer.
Customer millennial, Gen Z, digital boomer. Secara singkat kita rangkum apa? Hyper connected consumer. Jadi di customer ini kita udah bahas kan hyper connected itu seperti apa? Itu yang di sisi kolom paling kiri. Yang di tengah, competitors. Competitors siapa sih? Fintech kita tahu, oke. Neobank kita tahu, nggak masuk, oke. Big tech. Big tech mungkin sedikit kita bahas, cuman selama ini baru sedikit kita bahas. Big tech itu siapa? Apple, Google, Facebook, Samsung. Yang kadang-kadang, kayaknya nggak relevan kok, mereka nggak masuk. Jangan salah. Ingat kan waktu itu di kuliah yang kedua atau ketiga yang saya bilang, ini para direktur bank di interview, siapa yang mereka paling takutin? Siapa? Apple. Kenapa? Apple udah bikin Apple Card. Dan kita tahu di luaran itu ada yang namanya Facebook Pay, Samsung Pay, Apple Pay, itu udah ada walaupun belum masuk sini. Apa jadinya kalau misalnya si Big Tech itu masuk? Karena apa? Mereka udah punya customer base yang besar dan mereka punya duit yang gila-gilaan gedenya, yang nggak ada bandingannya bahkan dengan bank. Kalau di sini fintech dibandingin bank, wah bank lebih banyak duitnya. Tapi kalau big tech udah masuk, duitnya jauh lebih gila-gilaan. Competitors ini, makanya di sini yang tengah ini yang perlu diperhatikan lebih seksama. Yang kolom ketiga, regulation. Di sini sebenarnya walaupun ini nanti bukan bagian saya, bagian Pak Zulkifli, tapi saya kasih secara singkat aja. Regulation di sini mencakup apa? Deregulasi. Jadi ada yang namanya regulasi yang dilonggarkan. Ada yang namanya regulasi yang baru. Contoh regulasi yang dilonggarkan gimana? Zaman saya dulu itu dari BI, dulu masih BI belum OJK, mengatakan bahwa tiap bank harus punya server di Indonesia walaupun dia bank asing. Makanya dulu bela-belain, padahal kan rugi gitu. Maksudnya mereka udah invest untuk punya server di Singapura, nggak perlu ada di Indonesia, ternyata diharuskan. Jadi terus tapi akhirnya itu dilonggarkan. Bahkan sekarang boleh punya server di cloud, which is cloud itu nggak mesti ada di Indonesia bahkan kan. Karena apa? Cloud itu beroperasi di multinational country. Jadi misalnya dibilang, oh Pak, tapi cloudnya si Amazon misalnya atau siapa sih? Azure Microsoft. Ada kok di Indonesia. Memang, tapi nature dari cloud itu justru dia redundancy istilahnya. Misalnya di Indonesianya hancur, kalau misalnya servernya cuma di Indonesia, habis itu dia nggak bisa beroperasi dong. Tapi bukan itu kan kejadiannya. Misalnya di satu negara hancur, dia masih bisa. Karena apa? Dia ada banyak di negara lain. Dia ada server cadangan, dia ada server tambahan atau apapun namanya. Tapi itu intinya. Makanya kenapa regulasi yang BI tadi, zaman BI itu udah sama sekali nggak relevan. Karena katakanlah dibilang harus punya server sini, tapi namanya cloud, dia juga punya server tambahan, punya server backup di mana-mana. Makanya akhirnya ada deregulasinya. Regulasi baru apa? Regulasi baru banyak yang menyangkut karena hubungannya dengan digital. Sesuatu yang dari zaman dulu belum pernah diatur. Jadinya perlu diatur dengan satu set peraturan yang baru. Karena zaman dulu belum pernah ada ya. Peraturan misalnya dibuat dari tahun 70, dari tahun 60, mungkin dari abad ke-19. Belum ada itu iPhone, belum ada digital, belum ada cloud computing, belum ada Internet of Things. Ya kan? Makanya kenapa perlu regulasi baru atau aturan baru. Itu dia maksudnya. Jadi di sini di 3 kolom ini, oke lah, customer kita udah tahu hyper connected. Di competitors kita udah tahu, fintech kita udah sering bahas, neobanks nggak bakal masuk, belum bakal masuk. Big tech ini yang harus jadi warningnya bank. Untuk regulations itu banyak detailnya, tapi itu apa? Tanda kutip ya, nggak terlalu menyita perhatian banget karena memang kita cuma perlu melihat, oke, regulasinya apa sih, oke sekarang OJK maunya gimana sih, sekarang semuanya petunjuknya jelas dari OJK seperti apa dan filenya gampang kita lihat, dan OJK pun sering mengadakan kayak apa namanya ya, sosialisasi, seminar atau apa. Jadi menurut saya yang paling perlu diperhatikan yang tengah, spesifiknya adalah yang big tech. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Bank-bank itu yang sekarang ini kayak apa sih? Kita harus lihat dulu supaya kita bisa tahu. Istilahnya nih, kalau misalnya kita mau bertempur ke medan perang, kita harus lihat dulu pasukan yang kita punya kayak apa. Oh, dia ada 100 batalion misalnya. Kayak apa orang-orangnya? Ini orang-orang baru, veteran atau apa? Komandannya seperti apa? Kolonelnya seperti apa?
kaptennya seperti apa, jenderalnya seperti apa. Makanya di sini kita lihat karakteristik perbankan pada umumnya. Di kolom kiri ada traditional banking, di kolom kanan ada modern banking. Jadi di sini dikasih lihat karakteristik yang seharusnya. Traditional banking seperti ini. Modern banking harusnya seperti ini, kolom yang kanan. Tapi apa yang terjadi? Di bank yang ada sekarang, di Indonesia maupun di negara lain, itu dia produk sama service sudah universal, sudah betul, sudah memenuhi syarat modern banking. Tapi income sources, competitive environment, strategic focus, customer focus itu masih ala-ala traditional banking. Bahkan makanya sebelum bertempur ini pun harus dibenerin dulu. Karena apa? Ingat pertemuan yang kemarin saya bilang, bank terlalu menitik beratkan pada loan. Ini juga salah satu intinya. Bukan cuma masalah riba atau apa, bukan cuma masalah keadilan, tapi bahkan dari ilmunya si perbankan sendiri dibilang, bank yang ada sekarang, kalian itu masih tradisional, bahkan belum sepenuhnya jadi modern banking. Apalagi digital, itu maksudnya. Buktinya apa? Kita lihat. Ini adalah laporan keuangan yang saya ambil langsung dari bursa di Indonesia. Bank Mandiri. Kita lihat yang kiri ya. Bank Mandiri, pendapatan bunga bank. Ini dalam jutaan rupiah, berarti 87 juta, itu berarti 87 triliun. Pendapatan bunga bank 87 triliun. Kita nggak usah lihat biayanya dulu. Pendapatan bunga bank 87 triliun. Pendapatan non bunga bank 41 triliun. Kurang dari setengahnya. Bahkan kalau misalnya kita bilang, oh Pak BCA kan banyak tuh transaction fee-nya. Ternyata BCA kurang lebih sama, bahkan sedikit lebih jelek. Kita lihat pendapatan bunganya si BCA berapa? 65 triliun. Pendapatan non bunganya BCA dibulatkan 22 triliun. Kalau tadi kurang dari setengah, ini bahkan sepertiga. Cuman sepertiga. Worse dari Mandiri. Oke, kita udah lihat faktanya. Sekarang kita lihat kenapa. Ingat di pertemuan yang pertama, kenapa saya bilang komparasi bank dan fintech. Fintech itu apa? Harus supaya gampang pengertiannya. Digambarkan sebagai Formula 1. Si bank digambarkan sebagai traktor. Apa alasan saya? Ini dia. Karena di bank itu banyak banget yang namanya layer atau stack atau apa. Karena saya pernah bilang bahwa dunia perbankan adalah dunia yang syarat banget dengan peraturan. Dan itu terlihat di tiap bank itu pasti punya stack ini. Di perusahaan lain nggak ada. Seberapapun rumitnya perusahaan lain, industri lain. Di bank itu yang paling rumit. Ini adalah buktinya. Karena di bank itu stacknya ada pertama user interface. User interface ini bukan berarti cuma user interface di aplikasi atau di website. Enggak. User interface termasuk misalnya apa? PR. Bahwa bank Mandiri birunya itu harus yang kayak gini. Nggak boleh yang lain. Beda dikit. Nggak bisa. Karena kalau nanti misalnya kalian buatin website untuk Bank Mandiri, biru dikit, beda dikit aja. Itu mereka tahu, mereka lihat. Karena itu nggak sesuai dengan pesannya mereka. Karena tiap warna itu bisa beda-beda. Mereka pengen punya pesan tersendiri. Kenapa Bank Mandiri fontnya seperti itu, kenapa ada pita melambainya bla bla bla. Itu sangat dijaga banget oleh mereka. Karena dari stack ini dan karena dari culture mereka yang kita bahas nanti di slide terakhir. User interface. Yang kedua apa? Fraud system. Karena di bank itu bisnisnya kan duit. Udah pasti dong banyak tanda kutip penipu baik yang di dalam bank maupun di luar bank. Fraud system. Kenapa itu penting? Regulatory. Ya iyalah, industri bank industri yang sangat di syarat peraturan. Regulatory pasti wajar, termasuk ada stack sendiri di sini. Data. Kenapa perlu data? Karena banyak bank yang udah puluhan, ratusan tahun. Harus ada aturan dong. Ini si bank ini perlu nyimpen data nasabah berapa lama. Misalnya dia udah 100 tahun, apa nasabah yang 100 tahun lalu perlu disimpan juga? Harus ada aturannya kan.
Pembayaran sama hubungannya dengan data juga kan. Pembayaran bahkan lebih kepada banyak hal lain yang termasuk anti teroris financing, masalah pencucian uang, bla bla bla, banyak kan. Itu bahkan nggak cuma aturan dari negara Indonesia, bahkan aturan dari negara di luar Indonesia, dari Amerika, dari Eropa, dari apa segala macam. Itu aja udah rumit kan. Masih ada 2 layer lagi. Core system, core bankingnya. Jadi istilahnya tanda kutip ya, aplikasi utamanya dari si bank ini, core banking. Kalau pengen tahu seberapa uh, rumitnya core banking itu, bank itu jarang ganti core banking. Kalaupun dia ganti, ini saya ngomongin bukan core banking yang bank yang gede banget gitu, enggak. Ini cuman bank asing yang di Indonesia. Kalau bank asing Indonesia itu nggak mungkin gede, rata-rata kecil kan. Jadi bukan kayak Mandiri, BCA gitu, enggak kan. Bank asing di Indonesia nggak gede-gede banget. Paling cabang berapa sih? 5, ya kan? ATM mungkin bisa dihitung 10, 20 paling. Core banking, karena saya pernah ngalamin personally waktu kerja di bank. Itu kita ganti core banking itu 2 tahun. 2 tahun. Dan itu termasuk cepat. Yang terlibat di dalamnya semua dapat promosi. Karena apa? Ganti core banking itu projectnya aja udah lama setahun, dan setahun yang berikutnya itu kita jalan paralel, yang lama dan yang baru itu jalan bareng. Jadi kebayang dong, abis kita nginput di sistem lama, kita nginput lagi sesudah jam 5 sore, nginput lagi di sistem baru, 2 kali kerja selama setahun kayak gitu. Jadi itu segitu jelimetnya untuk si core banking ini. Makanya kenapa ingat yang waktu itu masalah cloud computing, si Standard Chartered bilang paling cepat kita bisa 5 tahun untuk pindah ke cloud. Karena apa? Mindahin core banking itu susah. Orang kita cuman pindah sistem aja susah, ganti core banking, ini pindahnya ke cloud lagi. Itu hebat banget kalau dia bilang 5 tahun global seluruh dunia. Oke, core banking. Layer terakhir siapa? License. Kenapa penting license? Justru license ini paling penting. Ini yang membuat fintech neobank nggak bisa masuk. Karena apa? Dari OJK bilangnya kalau mau masuk harus punya license sebagai bank. Sementara di Indonesia license bank di freeze kan, udah nggak ada. Kalau mau ya harus akuisisi bank yang ada. Jadi bank-bank yang dulu yang jelek-jelek, yang udah hancur gitu kan, yang hidup segan mati tak mau, itulah yang diambil. Itu makanya yang diambil sama BCA kan, Royal Bank. Kita aja nggak pernah dengar kan. Gue baru tahu ada bank yang namanya Bank Royal. Anyway, tapi nggak apa-apa. Kita lihat sekarang yang berikutnya. Jadi, di tiap player ini, itu udah rumit. Tiap player ini dealing dengan parties yang nggak sedikit. Dari dari fraud, itu ada LexisNexis, ada Thomson Reuters, ada Nelito. Ini kita berhubungan dengan minimal 3 parties di sini, perusahaan lain. Belum lagi, dan ini untuk fraud terutama, lebih dari 3 yang ada ini. Ada banyak yang lain. Jadi fraud itu beda-beda. Fraud untuk kartu kredit itu beda nature dengan fraud untuk misalnya commercial banking atau untuk corporate. Yang berikutnya, regulatory, oke, kita tahu harus berhubungan dengan siapa sih? OJK, dengan BI. Tapi ada juga dengan apa? Standar PSAK kan? Kalau misalnya kebetulan kalian anak akuntansi, kalian pasti tahu ada standar akuntansi yang keberapa lah itu ya, 47 apa berapa saya nggak tahu. Tapi bank itu juga harus menaati standar akuntansi tersebut kan? Tadi regulatory. Data yang tadi saya bilang, kenapa dia berhubungan dengan banyak perusahaan juga? Karena kan data punya dia sendiri. Tapi untuk bisa memaintain bahasa gampangnya, miara data segitu banyak, dia nggak bisa sendiri, dia perlu perusahaan lain. Apalagi kalau tadi kan aturan misalnya berubah. Kalau dulu, dari otoritas dulu BI misalnya ya, bilang, bank itu harus nyimpen data nasabah sampai 10 tahun ke belakang misalnya. Beda dong teknologi yang harus dia pakai. Tadinya mungkin dia bisa pakai hard disk, harus pakai SSD biasa, tapi kalau misalnya jauh 10 tahun ke belakang, dia mungkin harus pakai media yang murah gitu, magnetic tape atau apa. Tapi intinya data ini bukan cuma masalah nyimpennya kan, masalah apakah nanti mau di retrieve-nya gampang atau enggak sesuai dengan aturan dari si regulatornya. Berikutnya, payment. Payment ini yang paling banyak berhubungan dengan fintech. Di payment itu kita ada berhubungan sama Mitrans, ini kan fintech. Tapi kita juga berhubungan sama
network, apa namanya ya, penyedia jasa network di luar dari network publik ya. Jadi di sini ada ATM Bersama, ada Cyrus, ada Prima, mungkin ada banyak lagi yang lain, Lintas Arta atau apa. Hubungannya buat apa ini? Kalau mau pasang ATM, karena ATM bukan pakai network publik kan. Kalau pakai network publik jebol dari dulu-dulu udah. Jadi dia pakai network yang namanya lease line atau private atau apalah bilangnya. Tapi kalau dulu bilangnya lease line. Jadi line yang khusus yang bukan untuk publik. Payment, core system. Di core system ada banyak. Bahkan satu bank bisa punya nggak satu core system. Karena dulu ABN AMRO itu punya 2 core system. Mandiri yang saya tahu itu punya mini core system di dalamnya. Jadi Mandiri itu gabungan dari siapa sih? Ada BDN, BBD gitu kan. Waktu gabung itu mereka masih membawa data dan sebagian core systemnya. Jadi waktu gabung di dalam itu masih ada. Contoh yang paling gampang kalau iseng nih ya. Kalian lihat, ada perusahaan misalnya dulu dia gabungnya, dia menjadi nasabah Bank Mandiri lewat misalnya, lewat apa? BBD. Dia adalah nasabah BBD. Dia jadi nasabah BBD misalnya sebelum jadi Bank Mandiri nih ya. Dia nasabah BBD mulai masuk tahun 80 misalnya. Kalian datang ke Bank Mandiri, Pak, perusahaan ini, oh iya nasabah BBD yang tadi kan. Saya pengen minta dong rekening korannya yang tahun berapa ya? Anggaplah setahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang deh. Tahun 2019. Itu agak susah itu. Karena apa? Ini yang diambil adalah nasabah dari sebelum zaman Mandiri. Itu harus ngorek lagi ke belakang ke sistemnya. Kenapa saya tahu? Pertama karena saya orang IT, saya pernah ngerjain project di Mandiri dan saya punya teman banyak di Mandiri. Kenapa saya tahu itu? For a fact. Fakta. Oke, tadi udah sampai di mana? Core system. Core system ada banyak di sini. Kalau mungkin kalian ada yang pernah dengar ada Oracle, tahu lah ya. Ada Vice, ada Fiserv, ada apa lagi sih di sini? Ada Infosys, ada Finacle, Financial Miracle. Oke, ini sebenarnya ada masih jauh lebih banyak dari ini. Tapi intinya, you get the idea bahwa ini di bank itu punya stack atau layer yang lebih banyak dari perusahaan lain. Di tiap layer ini itu dealing dengan perusahaan lain pula gitu. Yang terakhir di license, mungkin kalau di Indonesia, kalau ini soalnya contohnya adalah di Amerika, dia harus dealing dengan Evolve, dengan Cross River, dengan WeBank atau dengan Region. Di Indonesia itu mungkin nggak sebanyak ini. Tapi untuk dealing dengan license di BI atau OJK pasti punya banyak apa namanya ya, subbagian atau apa. Dan trust me, itu pasti ngejelimet juga. Sekarang gini deh buktinya yang gampang. Kalau emang gampang, pasti banyak fintech yang udah masuk ke sini, neobank yang udah masuk ke sini. Karena duit mereka punya. Kalau masalah cuman tanda kutip, kalau susahnya nggak susah banget, pasti mereka udah masuk. Karena di luar negeri sama lah, namanya pemerintah, birokrasi pasti kurang lebih kayak gitu. Tapi kenapa di sini agak lebih susah, atau mungkin karena emang ditahan? Itulah yang terjadi kenapa si neobank belum ada di sini. Entah sampai kapan. Oke. Nah, kita udah lihat stacknya ada banyak. Tiap stack itu harus dealing dengan banyak perusahaan lain atau pihak lain bahkan. Sekarang saya akan memperkenalkan yang ini. Sebenarnya kita udah tahu kan. Kita udah tahu cloud computing dong. Bahkan kalian mungkin udah pernah pakai Google Drive atau Dropbox. Atau mungkin ada yang punya Microsoft pakai SkyDrive. Atau pakai Box.net. Atau misalnya pakai Apple, pakai iCloud. Sekarang saya perkenalkan konsepnya adalah ini. Kalau tadi adalah cloud storage, ini adalah cloud computing. Maksudnya gimana? Jadi di sini app server, database, semuanya itu adanya di cloud. Ini yang namanya system as a service. Jadi kalau aplikasi ya itu kan cuma aplikasi. Kalau yang namanya sistem itu berarti mencakup aplikasinya, database-nya, framework-nya, semuanya, kodenya, bahkan mungkin apa namanya ya, terminal untuk ngedebugnya itu semua itu ada di cloud. Jadi kalau kita pun mau connect, kita tinggal connect tadi. Oh Pak, terminal itu kan hardware. Enggak, terminal ini maksudnya adalah konsolnya.
Jadi kalau kita misalnya ya cuman nyewa app server yang murah, jadi cuman punya 2 konsol, berarti kalau kita mau debugging itu cuman bisa nembak ke 2 konsol. Jadi kalau misalnya ada programmernya ada 3, harus gantian tuh, cuman 2 yang bisa nembak karena konsolnya cuman ada 2. Ya itu teknis ya, enggak. Itu cuman masalah teknis, nggak usah terlalu dipikirin. Kebetulan memang karena saya orang IT aja jadi suka kepleset nggak sengaja terlalu detail. Oke, tapi intinya System as a Service ini yang saya maksud. Mau dibawa konsepnya kemana? Ke sini. Ke yang tadi. Tadi kan stacknya banyak nih. Ada 7, whatever atau berapa. Berapa sih benernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya benar 7. Ada 7. Gimana kalau misalnya ini semuanya di, apa namanya ya? Third party itu di kita apa sih? Di outsource. Gimana kalau di outsource? Dibikin apa? As a service. Dibikin apa? Cloud. Ditaruh di cloud. Jadi gimana? Loh Pak, apa itu nggak bahaya bla 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 bla? Enggak. Di asing itu udah dari dulu. Jadi waktu saya kerja di ABN AMRO, IT-nya, IT di ABN AMRO itu dihandle oleh perusahaan luar, bukan ABN AMRO. Jadi mulai dari hardware sampai sistem itu semua yang handle luar. Jadi kalau tadi bilang bahaya, bank asing udah dari dulu mempraktikkan dan nggak ada masalah. Karena apa? Perusahaan IT pasti juga profesional. Jadi mereka punya yang namanya non-disclosure agreement, dia punya, pokoknya intinya itu sudah lama dijalankan oleh bank asing dan itu nggak ada masalah. Jadi ini bukan sesuatu yang heboh gitu. Cuman bedanya ini dilempar ke vendornya adalah di cloud. Jadi semuanya dibikin as a service. Fraud dibikin as a service, regulatory as a service, data as a service, payments as a service, core system as a service, dan untuk ngurus license juga as a service. Jadinya bank itu nantinya bisa lebih lincah untuk apa? Untuk melihat kebutuhan nasabah dia. Selama ini kan yang diribetin tuh kan karena ini, bank itu jadi nggak terlalu mikirin nasabahnya. Karena dia udah pusing sendiri dengan 7 stacks ini. Oke, berikutnya. Nah ini tadi beritanya kan, dari pertemuan yang sebelumnya. Apa yang bisa dilakuin bank? Dia bisa mengakuisisi bank lain untuk dijadikan digital. Ini yang tadi saya bilang, saya nggak pernah dengar Bank Royal, baru ada berita ini saya tahu, oh ada yang namanya Bank Royal tuh. Bank Royal dan Rabobank diakuisisi oleh BCA. Apa rencananya? Nanti kita lihat di slide yang berikutnya. Bank Mandiri juga punya rencana besar untuk dalam dunia digital ini. Jadi di berita itu suka banyak yang salah kaprah untuk ngasih istilah ya. As if gitu misalnya bank konven Cring tiba-tiba bisa jadi digital. Walaupun ya nggak salah juga, cuman akhirnya kita jadi bingung. Makanya kenapa saya kasih istilah lain kalau untuk bank digital di luar negeri, saya kasih istilah neobank biar nggak rancu. Kenapa? Nanti di berita di sini di Indonesia kalian lihat bank digital, bank digital, bank digital, Bank Mandiri jadi digital. Lu berarti sama ini dong sama si Kaim Revolut apa? Enggak. Makanya saya kasih istilah supaya nggak bingung. Untuk bank true digital itu bilangnya neobanks, atau ada juga yang pernah bilang itu adalah internet bank. Walaupun ya orang jadi bingung internet bank apa maksudnya. Tapi intinya memang bank yang lahir dan beroperasi di internet. Tapi biar gampang bilangnya neobanks itu bagi saya yang istilah lebih nggak memusingkan dan nggak bikin salah paham. Jadi membongkar rencana besar Bank Mandiri jadi bank digital apa sih? Salah satunya yang tadi saya bilang, dia bikin cabang-cabang yang tanda kutip udah nggak terlalu perlu. Dia bikin jadi kayak tempat nongkrong ya, bahasa yang gampang ya, tempat nongkrong biar kekinian. Jadi di situ dalam hal ini mungkin disewain ke Starbucks atau ke kopi kenangan, karena itu udah terjadi, udah ada ya, udah ada, supaya dia tetap bisa presence-nya tetap ada. Mungkin di situ orangnya nggak perlu banyak, cuman buat apa ya? Mungkin kalau misalnya ada yang mau ganti password apa kayak hilang kartu ATM atau buat nawarin apa, kita nggak tahu. Tapi intinya ini udah ada. Kalau saya nggak salah udah ada 1 atau 2 gitu ya. Udah ada ini di pilot project oleh si Mandiri. Ini dia bikin kafe kekinian.
Tadinya adalah cabang yang dia convert menjadi seperti ini. Tapi di berita yang update yang sebelumnya itu kita udah lihat bahwa udah banyak juga yang memang harus ditutup bukan karena corona aja, karena memang digital. Digital banyaknya cabang itu nggak relevan gitu. Facebook hampir bukan cuma nggak ada, kita bahkan nggak peduli mau ada ke mau enggak ke di Indonesia, yang penting kita pakai sistemnya dan jalan nggak masalah. Jadi anggaplah mungkin bahkan satu Indonesia cuma satu, mungkin di Indonesia Jakarta aja, atau mungkin cuma dua kali sama Surabaya atau di mana. Either way kita bahkan nggak peduli gitu, mau ada mau enggak kita pakai aja gitu servisnya kan, Facebooknya. Oke, berikutnya ini ada satu yang menarik. Otoritas nantinya ini sedang menggodok yang namanya, kalau kalian ingat saya pernah bilang yang namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi yang bikin siapa? BI. BI sedang menggodok tapi tunggu approval dari OJK. Jadi kalau kalian nanti pengen cari keywordnya di Google itu adalah rupiah digital. Atau digital rupiah, whatever, nggak apa-apa. Tapi rupiah digital, nickname-nya adalah rupiah digital. Ya, dan di situ rumorsnya belum banyak apa ini nanti jadi buat pembayaran atau cuma buat settlement atau buat apa. Itu rumorsnya belum banyak, jadi saya belum bisa kasih tahu lebih lanjut. Tapi intinya keywordnya rupiah digital kalau pengen lihat di situ. Ya, jadi dari tadi serangkaian ini yang kita lihat, apa sih yang kita bisa tarik dari situ? Pertama, akan ada bank konvensional yang menjadi bank digital. Oke, kita udah tahu. Akan ada bank konvensional yang menyediakan layanan secara digital. Ya, kayak tadi Mandiri kan. Kalau tadi yang pertama contohnya adalah bank royalnya si BCA. Terus open banking. Open banking apa sih, Pak? Jadi gini, open banking itu sebenarnya yang udah paling lama, paling duluan di digital ini. Ya, open banking itu maksudnya gimana? Kalau kalian, ini yang gampang, saya kasih contohnya dulu. Kalian ke Tokopedia, kalian bisa beli barang, bayar pakai BCA, Mandiri, BRI, BNI. Itu berarti bank-bank ini dia udah membuka pintunya kan ke Tokopedia. Buktinya Tokopedia, kalian belanja Tokopedia bisa langsung bayar di situ, nggak keluar dari aplikasi Tokopedia kan. Berarti bank-bank ini tadi apa contohnya BRI, BCA, Mandiri, ya kan, udah membuka pintunya ke Tokopedia sehingga bisa melakukan transaksi directly langsung. Kalau zaman dulu nih tahun 90-an, misalnya ada Tokopedia misalnya, udah belanja, keluar dulu dari situ, masuk lagi ke aplikasinya Bank Mandiri, baru terus bayar, baru terus balik lagi. Kalau ini kan enggak. Bener-bener di dalam aplikasinya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, segala macam itu langsung di situ, nggak keluar dari aplikasinya kan. Berarti mereka udah membuka pintu. Ini yang namanya open banking. Jadi si bank-bank tersebut udah membuka core bankingnya, ya bukan dibuka semua tapi dibuka untuk pembayaran nih. Jadi ada fintech-fintech yang masuk yang mengelola itu, jadi dia yang menjembatani antara si bank ke e-commerce. Oke, yang ketiga tuh. Yang keempat apa? Akan ada CBDC atau Central Bank Digital Currency. Ya ini yang saya bilang tadi, rumorsnya belum banyak, tapi yang kita tahu cuma oke, bakal ada rupiah digital. Dan ini dari saya ngajar dari yang sebelum sampai sekarang, saya udah riset banyak. Kalau yang kemarin ada yang tadi, slide yang tadi itu ada banyak update yang baru. Tapi kalau untuk yang ini CBDC rupiah digital belum ada update yang baru, belum ada perubahan yang signifikan dari yang terakhir saya lihat dari tahun kemarin gitu. Makanya jadi kita belum bisa melihat lagi nih arahnya kemana. Oke, yang berikutnya ini yang tadi saya bilang, inilah adalah update dari saya ngajar yang sebelumnya. Jadi sekarang sudah ada bank digital yang telah mengantongi izin dari OJK. Dan ini bukan bank konvensional. Jadi ini istilahnya adalah spin-off-nya dari bank biasa, dari bank konvensional. Jadi MNC Bank kita tahu, tapi dia bikin bank digitalnya bukan MNC Bank. Namanya Motion Banking. Bank Aladin, kalau Bank Aladin ini bahkan belakangnya bukan bank, tapi perusahaan biasa. Jenius, nah ini yang kita udah sering bahas, kita udah tahu kan, di belakangnya siapa? BTPN. Tapi Jenius itu bukan BTPN.
Karena selalu dibilangnya apa? Genius by BTPN. Jadi kayak spin off-nya gitu. Karena orangnya sendiri beda. Kalau kalian misalnya lihat ntar ke gedungnya gitu ya, orang BTPN seragamnya beda, lebih rapi. Orang Genius seragamnya beda, lebih informal. Yang keempat, Woki dari Bank KB atau Kukmin Bank Bukopin. Kan Bukopin baru dibeli oleh Kukmin Bank. Jadi mereka bikin spin off-nya yang namanya Woke. Yang kelima, Digibank dari DBS. Ini sama kayak jenisnya BTPN. Dia bikin spin off. Bank DBS udah gede, udah apa? Ya tanda kutip udah gede, relatif gede kalau untuk bank asing. Dia bikin spin off-nya yang namanya Digibank. Yang keenam, Yobi. Yobi juga sudah besar. Di Singapura gedenya, di sini mungkin nggak terlalu. Dia bikin spin off-nya yang namanya, ini tadinya saya bingung nih, kenapa sih singkatannya aneh banget TMRW, ternyata itulah singkatan dari tomorrow. Jadi TMRW, tadi saya bingung kan, apa sih ini singkatannya TMRW, ternyata itu kayak apa ya, bukan plesetan ya, cuman kayak permainan kata-kata dari kata tomorrow. Yang terakhir yang ketujuh adalah Jago dari Bang Jago. Karena kita tahu, saya sendiri kayaknya kurang terlalu kenal sama bank yang namanya Bang Jago. Tapi anyway, dia bikin bank digital yang namanya Jago. Update yang berikutnya, bank digital yang sedang mendaftar untuk mendapatkan izin dari OJK. Yang pertama siapa? Bank BCA Digital. Dari slide yang sebelumnya kita tahu siapa ya? Ini adalah dari Royal, bank yang dibeli BCA untuk dibikin jadi digital. Jadi istilahnya kalau dulu nih, dulu zamannya syariah belum banyak, jadi kan dibikin ya udah kita bikin tapi nggak usah ini, kita bikin aja yang namanya unit usaha syariah. UUS kan, kalau ini UUD ya tanda kutip unit usaha digital. Walaupun mungkin kalau tadi istilah saya adalah spin off gitu, dibikin kan bank biasa udah ada, dia bikin unit tanda kutip unit usahanya tapi langsung dilepas. Kalau dulu kan kalau syariah nggak langsung dilepas kan, kalau ini langsung dilepas. Bank digital yang sedang mendaftar itu pertama tadi siapa? Bank Royalnya yang baru dibeli BCA. Yang kedua ini adalah bank biasa, bank beneran yang konvensional, Bank BRI Agro, Agroniaga. Tadinya memang ada bank ini beroperasi, kemudian dia bertransformasi jadi digital. Si yang ketiga siapa? Bank Neocommerce. Ini saya nggak pernah dengar sih, tapi kayaknya ada pasti ya. Yang keempat siapa? Bank Capital. Kalau ini saya pernah. Waktu saya di DBS, itu kita satu gedung, cuman beda lantai. Bank Capital. Saya juga bingung tadinya, saya pikir bank dari luar, ternyata enggak, ini bank punya Indonesia. Apa? Dari Indonesia, cuma namanya aja as if kayak dari luar negeri. Bank Capital. Yang kelima, Bank Harda. International TBK, ya kita udah tahu lah. Kalau ini kayaknya lumayan ngetop. Bank KNB, tadinya kan dia ada KNB Kesawan, dia apa namanya, mengabsorb atau mengakuisisi Bank Kesawan. Jadi dulu namanya KNB Kesawan, sekarang udah KNB aja, KNB Indonesia. Dan sekarang dia fully mengupgrade tanda kutip, mengupgrade dirinya menjadi digital. Yang ketujuh, sama juga dengan Bank KAB Hana, Korea Exchange Bank. KAB Hana dia fully semuanya dijadikan digital. Kalau tadi kan ada bank konvensional dia cuma bikin spin off kan, bikin UUD kan. Kalau ini enggak, ada bank konvensional yang semuanya dia upgrade jadi digital di Indonesia. Yang tadi itu contohnya KNB, KNB Indonesia, KAB Hana. Yang sebelumnya banknya nggak masalah, udah cukup gede, dikenal orang gitu. Beda sama tadi kan ada Agroniaga, Neocommerce, Capital itu kan kecil banget gitu, kecil banget. Dia kalau pun jadi digital atau mau ngapain atau mau hilang pun orang nggak ada yang ngeh gitu, nggak ada yang tahu. Tapi kalau untuk yang KNB Indonesia dan KIB Hana itu cukup besar banknya, tapi dia semuanya fully di upgrade jadi digital. Oke, nah sekarang kita lihat ini bukan saya ambil dari buku, ini setelah saya riset dari beberapa buku, saya mengambil kesimpulan seperti ini. Di near future, di masa depan, itu pertama apa sih yang akan dilakuin bank? Pertama dia kalau dia sudah memanfaatkan teknologi digital, big data segala macam, dia bisa mulai menawarkan yang namanya nano lending. Nano lending ini sebenarnya juga bukan produk yang
aneh atau revolusioner, enggak. Karena nano lending udah ada dari dulu buat perusahaan besar yang namanya overdraft atau cerukan. Jadi bedanya kalau overdraft atau cerukan itu dulu buat perusahaan besar dan itu ada biaya. Mau dipakai mau enggak itu ada biaya. Jadi sama kalau kayak kita tuh kayak kartu kredit. Nah, kalau nano lending, pinjaman kecil-kecil kita cuman bayar pas kita pakai. Kalau tadi kartu kredit, overdraft, mau kita pakai atau enggak, tetap kita ada fee-nya. Harus bayar iuran tahunan. Kalau nano lending enggak, kapan kita perlu itu kita bayar. Misalnya, contoh aja yang gampang. Kita udah kasih budget nih, bulanan udah ada pos-posnya. Tiba-tiba di tengah jalan ban mobil kempes. Harus ganti dong. Walaupun ada ban cadangan, tapi kan ya cadangan dipakai berarti harus ada cadangan yang baru dong. Minimal beli satu ban. Ya minimal satu ban berapa sih? Misalnya kalau mobil 700.000 atau 1 juta. Itu nggak ada di anggaran kita. Kita bisa pinjam kalau misalnya produknya di bank udah ada nano lending, kita bisa pinjam nano lending. Karena apa? Saat itu mungkin kita nggak bawa duitnya. Kita punya misalnya duitnya, tapi kita nggak bawa, kita nggak punya kartu kredit atau apa. Pakai nano lending. Karena ini udah ditawarkan di luar negeri, udah ditawarkan oleh neobanks. Jadi lending cuman yang dipakai, kita cuman bayar fee-nya sama interest-nya pas kita pakai. Karena selama ini kan kalau kayak kartu kredit, kita nggak pakai kita harus bayar. Kalau nano lending enggak. Jadi nano lending kayak lending biasa, cuman bedanya yang paling penting buat kita sebagai konsumen atau sebagai nasabah, kita pakai, jadi kita bayar pas kita pakai. Kalau nggak itu kita nggak bayar apa-apa. Itu fitur terpenting dari si nano lending. Social media customer engagement. Apa ini? Jadi ada satu tren yang menarik bahwa orang sekarang semua ngumpulnya di mana sih di era digital? Di social media. Di social media orang itu pengen berinteraksi dan perusahaan pun harus seperti itu. Jadi dia meningkatkan presence-nya di social media dan membiarkan orang bisa berinteraksi dengan dia di social media. Dan itu penting banget. Oke, nanti kita akan melihat ada satu riset yang mendukung pernyataan tersebut di slide berikutnya. Tapi sekarang kita selesaikan dulu yang ini. Transfer using social media handler. Jadi nggak perlu account number. Misalnya gini, kita mau transfer duit ke orang, ke teman ataupun ke siapa, pasti kita tanya dulu, lu banknya apa? Pertama, kalaupun misalnya beda sama kita gitu kan, misalnya kita BCA, dia banknya apa? BCA punya nggak? Enggak. Apa dong banyak? Mandiri misalnya. Oke, pertanyaan kedua apa? Nomor rekeningnya berapa? Ya kan? Itu yang kita harus, orang jarang gitu ada yang hafal. Kalau zaman dulu iya, karena nomor rekening cuma digitnya cuma 6, cuma berapa. Sekarang tuh udah nggak mungkin hafal karena udah panjang banget. Terutama BRI itu yang panjang banget. Mandiri juga panjang banget. Jadi gimana kalau kita bisa transfer cuman lo Facebook user profile username-nya apa? Ini, udah gue transfer ke situ ya, udah selesai. Emang bisa Pak? Bisa. Itu udah terjadi, udah dilakuin sama Facebook luar negeri. Jadi begitu ntar kita mau transfer, jadi di Facebook itu kan kalau kita tadi sempat saya bicarakan apa yang namanya Facebook Pay gitu kan. Jadi begitu ntar kita mau transfer pakai aplikasinya Facebook, kalau nggak salah di sini sempat pernah dicoba pakai Messenger, tapi saya nggak tahu sekarang bisa apa enggak. Jadi begitu kita buka si username misalnya, username Johnny di Facebook Messenger, kita buka, nanti akan kelihatan banknya apa aja. Kita bisa pilih mau transfer ke yang mana nih. Oh, transfer ke bank yang ini. Ntar kebuka lagi ada berapa nomor rekening. Walaupun nggak dikasih lihat nomor rekening, cuman kalau nggak salah ya tengahnya atau awalnya gitu ya. Tapi dikasih lihat mau yang mana, bisa langsung. Teknisnya seperti apa ya itu kita nggak bisa bahas di pertemuan ini. Tapi itu sudah dilakukan oleh Facebook di luar. Jadi dan itu kalau memang sesuatu bisa mempermudah, itu harus bisa diadopsi oleh institusi lain atau mungkin oleh bank. Karena kita udah capek gitu kan kalau misalnya harus ingat-ingat apa, harus ingat apa. Minimal anggaplah gini deh, nggak usah pakai username Facebook misalnya.
pakai apa ya? Yang paling gampang misalnya entah dari nama, entah dari apa yang bisa handler yang dipakai, entah dari kalau di luar negeri kan ada yang namanya social security number. Kalau di kita mungkin nomor KTP misalnya. Misal ini cuma ide aja gitu ya. Supaya lebih gampang. Jadi ntar di nomor KTP itu pas kita mau transfer, oh dia punya bank ini apa aja, ntar kelihatan. Tapi kemungkinan agak susah karena yang namanya politisi atau apa kayaknya nggak mau gitu kan kelihatan dia punya bank ada berapa gitu kan. Ya itu dimana yang namanya politik akan mengalahkan kemajuan teknologi. Tapi secara teknis bisa, nggak masalah, gampang banget itu. Tapi ya itu. Makanya kenapa saya kasih contoh yang paling gampang Facebook karena ini udah terjadi di luar sana. Yang keempat, robo advising using AI dan deep learning from big data. Jadi ini kayaknya saya baru kemarin itu ngelihat videonya. Jadi kalau kalian sering pakai apa ya? Siri, kalau mungkin di Apple pakai Siri ya, atau mungkin di Google Assistant pakai si Oke Google itu kan, atau mungkin di Amazon apa pakai Alexa, atau mungkin di Microsoft pakai Cortana. Coba deh iseng habis ini, cobain lagi pakai. Karena sekarang teknologinya udah makin canggih. Mereka udah makin bisa diajak ngobrol tanda kutip gitu. Kalau dulu mungkin enggak gitu. Sekarang udah makin bisa. Jadi ini nanti arah kesananya adalah si komputer ini bisa ngasih saran untuk apa? Untuk investment, untuk apa. Jadi udah nggak perlu CS lagi. Sarannya dari situ. Emang bisa Pak? Emang orang mau? Kalau misalnya dibikin user interface-nya dibikin nggak menggurui, orang bahkan pasti akan lebih percaya. Karena apa? Jadi ngasih sarannya itu bukan cuma dalam bentuk kata-kata. Ini gambarannya aja yang gampang nih. Misalnya ada orang dia punya investasi gitu kan. Lah terus tiba-tiba si robo advisor-nya dia langsung ngomong, Pak investasi yang ini, Bapak punya ini ya, ini udah bagus. Dikasih lihat langsung grafiknya. Jadi kan orang bisa langsung lebih nggak merasa digurui kan. Ini Pak grafiknya, ini kayaknya turun ke sini. Ini Pak langsung disodorkan misalnya alternatif investment yang lain gitu. Misalnya saham yang lain atau mungkin reksadana yang lain atau apa. Tapi tinggal masalah user interface-nya seperti apa. Karena kan, oh Pak, emang orang mau ngedengerin nasihat dari robot ya? Kenapa enggak? Enggak, karena selama ini kalau kita di website pun kita pakainya chat dan kita nggak tahu itu sebenarnya orang atau enggak di belakangnya kan, ya enggak? Bisa jadi sebenarnya itu udah robot gitu, tapi kita nggak tahu, kita nggak sadar. Robo advising. Yang kelima, yang terakhir, becoming an agile bank. Ini yang berat, tapi ini yang sebenarnya harus dilakuin. Karena apa? Dunia digital nih, dunia digital. Berarti apa? Oh, bayangannya bank harus jadi digital. Sebenarnya bukan itu intinya. Intinya itu adalah sesuatu makin cepat. Jadi banknya juga harus makin cepat. Kalau cuma masalah di teknologi, dari pertemuan pertama kita udah tahu bank itu udah syarat teknologi dari dulu. Bukan teknologi masalahnya. Duit, bank punya duit banyak. Bukan itu masalahnya. Justru masalahnya speed, kecepatan kan masalahnya. Karena di bank itu birokrasinya banyak, udah nggak kompatibel gitu sama kita yang hyper connected consumer. Becoming agile bank itu seperti apa? Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih. Tadi dari sini yang tadi saya bilang apa? Social media customer engagement. Di sini udah ada surveinya yang mengatakan bahwa orang itu memang pengen customer care itu di social media. Kenapa? Karena di situ kan transparan istilahnya. Orang nggak semudah itu maki-maki atau dimaki-maki di sosial media. Karena apa? Banyak orang lain yang lihat. Ya enggak. Jadi semuanya itu lebih fair dan lebih transparan. Makanya kenapa di sini kita lihat 34,5% orang prefer untuk customer care-nya di social media. 24,7% di live chat, chat langsung. Jadi chat langsung presence-nya di internet juga kan. Dan sisanya 19,4 di email. Yang lain 1-800 number atau apa kita kayaknya nggak punya di sini. Udah ada sih, tapi jarang ada yang pakai. Dan kayaknya sekarang udah jarang orang pakai telepon kan. Oke, kita lihat sekarang yang tadi agile bank itu apa sih? Pertama, frameworknya atau kerangka kerja bank yang agile itu seperti apa? Pertama, ini nanti kita akan bahas satu-satu detail. Pertama apa sih? Customer first mission. Yang kedua apa? Broad revenue generation capability. Ini hubungannya sama yang tadi. Yang dibilang bahwa traditional bank seperti ini, modern bank seperti ini. Jadi
Memang harusnya dari dulu modern bank itu udah punya tipe revenue yang banyak, dan di digital ini ditegaskan lagi bahwa harus ada broad revenue generation capability. Yang ketiga apa? Rapid product and distribution. Kita udah nggak suka yang lama, kita pengen yang cepat. Prototyping and Learning Center ini ada hubungannya dengan rapid product distribution. Gimana caranya supaya kita bisa bikin produk yang lebih cepat. Nggak usah heboh bagus banget, sempurna banget, tapi yang penting keluar dulu gitu. Opti channel dan digital omni channel. Saya nggak tahu saya udah pernah bilang apa belum, tapi intinya opti channel itu apa sih? Menyediakan banyak channel. Omni channel itu apa? Omni channel adalah memberikan kebebasan kepada customer untuk milih channel yang tadi kita udah sediain yang banyak. Jadi kita sediain banyak channel gitu kan. Bisa lewat telepon, email, WhatsApp, apalah segala macam, atau lewat live web chat atau apa gitu kan. Tapi itu opti channel. Tapi omni channel itu adalah kita memberikan kebebasan kepada si konsumen, consumer, nasabah, boleh pakai mau yang mana. Sekarang kita bahas detail ya satu-satu. Customer first mission. Jadi misinya adalah customer first. Jadi di sini bukan cuma masalah menghormati customer, disapa dengan enggak, bukan itu. Intinya bukan itunya. Intinya adalah bikin produk itu bukan menyempurnakan. Jadi ada produk yang ada, gimana bikin lebih bagus, enggak, bukan kayak gitu. Jadi bahkan kalau tiap kali ada produk, yang kita perlu pertanyakan justru emang nasabah kita masih perlu produk ini. Kalau misalnya enggak, apa yang dia perlukan? Jadi yang dimulai itu benar-benar apa yang diperlukan oleh nasabah kita sekarang. Itu intinya. Jadi bukan ini ada produk ini, sekarang ini bisa tawarnya ke siapa ya? Enggak, intinya bukan dari produk, intinya harus dari nasabah. Sekarang yang diperlukan nasabah apa? Jadi produk itu bisa dibuatnya dengan gampang di digital. Jadi harusnya itu udah bukan jadi mindset, bukan jadi pemikiran utama. Yang jadi pemikiran utama adalah nasabah. Jadi dan selalu mencoba pendekatan baru untuk engaging customer. Tadi kita udah lihat kan bahwa engagingnya lewat mana? Social media. Tapi kan formatnya beda-beda. Misalnya gini, anggaplah Facebook, cuma satu Facebook. Tapi di situ formatnya bisa beda. Mau bikinnya bentuknya apa? Mau bikin reality show, mau bikin dalam bentuk video, atau mau bikin dalam bentuk apa? Kayak launching produk atau apa, atau talk show atau apa. Banyak banget. Itu yang harus dilihat karena apa? Pertama, pendekatan untuk tiap daerah bisa beda. Pendekatan untuk tiap demografi bisa beda. Pendekatan untuk tiap umur bisa beda. Jadi makanya selalu kasih, pakai yang ini cocok apa enggak? Coba lagi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Bahkan mungkin, yang ini cocok untuk certain demographic tertentu. Ini cocok untuk areal tertentu. Karena semua itu dibikin lebih fleksibel. Karena kan dunia udah dunia digital. Semua itu udah gampang, tapi semua itu juga harus reaktifnya cepat. Udah harus cepat. Oke, itu tadi yang pertama, customer first mission. Yang kedua, broad revenue generation. Ini yang tadi dari awal kita udah bilang kan, bahwa modern bank itu udah harus nggak mendasarkan atau menitik beratkan pada net interest income. Jadi udah harus punya pendapatan lain yang kayak apa? Transaction fee atau mungkin apa, bisa fee yang lain gitu loh. Bukan cuma dari net interest income aja. Tapi di sini yang lebih ditekankan itu aktivitas penjualan seluruhnya dilakukan secara digital sehingga untuk cross sell dan upsell lebih murah, lebih cepat. Maksudnya apa sih Pak? Cross sell gini. Cross sell yang gampang ya. Cross itu kan silang kan. Sell tuh jual. Jadi dia menjualnya silang. Maksudnya silang gimana? Antar jenis produk. Jadi misalnya bank punya produk ada banyak nih. Ada rekening koran, ada current account, ada loan, ada apa. Jadi kalau misalnya customernya udah punya rekening biasa gitu, tabungan, coba tawarin pinjaman. Itu namanya cross sell. Karena kan yang satu lending, yang satu funding kan. Itu namanya cross sell. Kalau upsell itu gimana? Upsell dari bahasanya aja nih, upsell. Berarti up ke atas kan. Kalau ke atas itu gimana? Misalnya dia udah punya misalnya apa?
kita tawarin ATM. Sorry, kita tawarin ya ATM boleh atau mungkin internet banking. Mungkin misalnya zaman dulu internet banking belum banyak, jadi tiba-tiba ada orang yang, Pak, bank kita udah ada internet bankingnya loh. Oh, ada. Oke, kalau gitu saya mau. Tapi Pak, kalau mau internet banking, Bapak harus buka rekening dulu. Jadi, si internet banking kan produk bawah turunan dari si rekening koran atau tabungan kan. Pak, kalau mau internet banking harus punya rekening dulu, harus punya rekening tabungan dulu. Itu yang namanya upsell. Jadi, internet bankingnya dia udah mau, tapi untuk bisa menikmati internet banking, dia harus punya rekening atau tabungan dulu di kita. Itu namanya upsell. Kalau downsell itu sebaliknya. Jadi misalnya dia udah punya tabungan di kita, ditawarin lah yang macam-macam yang lainnya. Bapak mau ATM nggak? Bapak mau internet nggak? Bapak mau apa gitu nggak? Mau rekening buat gaji atau enggak gitu? Itu yang namanya downsell. Tapi yang penting itu di sini adalah cross sell sama si upsell-nya. Oke, yang berikutnya apa? Meminimalisir fixed cost dan fokus sama variable cost. Apa ini Pak maksudnya? Gampang. Jadi gini, makanya kenapa tadi bank itu cabang udah nggak relevan. Karena cabang itu apa? Fixed cost. Jadi kita lebih mikirin variable cost. Gimana? Misalnya, wah Pak, kayaknya kita perlu bikin cabang situ. Nggak usah bikin. Dekat situ ada nggak? Co-location, working space ada nggak? Ada. Ya udah di situ aja. Selesai. Oke? Budgeting variable cost dilakukan secara performance based. Jadi misalnya gini, kayak tadi kalau saya nggak salah kan dari tugas itu ada dari teman kalian yang mengatakan BRI sudah ada nih co-working space-nya. Kan nggak satu, misalnya ada banyak nih. Kan nanti dilihat, misalnya co-working space yang misalnya nih ya, di daerah Blok M, dibuka karena apa? Karena banyak staff dari yang tinggalnya di dekat Blok M. Tapi misalnya staff itu akhirnya udah pindah atau mungkin udah keluar, udah nggak terlalu banyak, ya udah ditutup dong co-working space-nya gitu. Jadi budgetingnya itu dinamis banget gitu. Kalau misalnya dilihat, ini udah nggak terlalu banyak yang pakai co-working space yang di Blok M, ya udah tutup, cari tempat lain misalnya. Gitu loh. Jadi dibikin lebih dinamis karena apa? Efisiensi itu juga bisa dibilang tanda kutip sumber pemasukannya Bang. Kalau misalnya dia pinter, itu bisa dipakai sebagai sumber pemasukan Bang. Jadi yang tadi misalnya ini contoh yang gampang ya. Contoh bukan berarti ini harus atau bisa dilakuin, tapi misalnya kayak gini. Bang itu kalau di pertokoan misalnya biaya listriknya mahal. Dia bisa pakai misalnya solar panel atau mungkin apa yang lain gitu kan, diesel atau apa, tinggal dihitung-hitung mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Tinggal dilihat alternatifnya aja, yang mana gitu loh. Bukan berarti solar panel pasti lebih bagus dari PLN, bukan berarti diesel itu pasti lebih bagus, enggak. Kita udah lihat banyak alternatifnya, tinggal kita analisa mana yang lebih cocok buat kita. Karena nggak selalu mesti misalnya PLN lebih bagus. Karena ada contohnya di daerah tertentu, PLN-nya murah memang, tapi sering mati lampu. Kalau sering mati lampu, itu kan ngerusakin komputer. Kalau rusakin komputer, cost-nya lebih banyak. Mendingan dia pakai diesel. Karena itulah kasus yang terjadi waktu itu di salah satu bank asing. Saya nggak bisa bilang namanya, tapi saya tahu pasti kenapa. Dulu istri saya kerja di situ. Jadi itu kita ngelihat bahwa, ini karena sering mati lampu. Akhirnya saya bilang, kenapa harus pakai diesel? Karena sering mati lampu dan merusakin komputer. Karena itu dulu juga pernah terjadi di bank asing lain. Yang saya juga tahu langsung. Bukan katanya, bukan apa, saya tahu langsung. Oke, kita lihat yang berikutnya. Rapid Product and Distribution. Jadi distribusi dibuat sangat fleksibel. Ingat tadi yang coworking itu dibuat fleksibel kan. Jadi coworking itu kan juga bisa bukan cuma buat kerja, tapi buat apa? Buat kantor pemasaran, kantor penjualan, kantor apa, sales office atau apa gitu kan. Itu pun dibuat lebih fleksibel. Jadi si distribusi ini itu nggak perlu harus beli gedung, kan tinggal nyewa, tinggal bahkan mungkin sewa cuman kayak cowork kan. Kalau selama ini nyewa itu kan harus 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun nyewa suatu tempat gitu kan untuk jadiin kantor. Ini kan nggak perlu pakai itu tadi coworking space. Kalau namanya coworking space, kita cuman bayar pas kita pakai. Kan kalau misalnya kita nyewa ruko, itu kan buat jangka waktu 10 tahun, 20 tahun. Kita nggak pakai pun ya kita udah bayar. Kalau coworking space kan nggak. Hari ini kita perlu, ya udah datang bayar. Besok perlu, datang bayar. Besoknya lagi nggak perlu, nggak datang, nggak bayar. Ya kan? Jadi keputusan penggunaan channel untuk si inisiatif baru ini dilakukan dalam hitungan hari. Again, yang tadi saya bilang hyper connected consumer, kita perlunya sesuatu yang
cepet. Makanya kenapa di sini yang namanya birokrasi itu udah nggak zaman. Sementara bank itu masih syarat banget dengan birokrasi karena culture-nya seperti itu. Nanti kita lihat. Jadi di sini untuk percuma duitnya punya, dia udah high tech banget digital tapi masih lambat bergeraknya. Jadi pas begitu dilihat misalnya di tempat lain, oh di situ ada produk apa, dia bergeraknya bereaksinya lambat, udah keduluin sama yang lain, percuma juga gitu loh. Kayak kenapa ini juga distribusi dibuat fleksibel, oke. Tapi untuk misalnya perlu approval atau apa, itu juga harus cepat, nggak bisa lama. Karena apa? Hyper connected consumer nggak bakal nunggu. Kita punya alternatif banyak kok yang lain. Misalnya ada bank A, ada bank B, C, D, E, F, G. Alternatifnya banyak yang lain. Dan kalau dulu, oh ya yang bagus cuma bank A doang, yang B enggak. Kalau sekarang enggak, semua bank rata-rata sama bagusnya. Ya, kita ngomongin kalau yang selevel ya, yang sama-sama kayak Mandiri sama BRI atau sama BCA atau sama apa. Kalau dulu kan bisa dibilang, wah karena BCA cabangnya banyak. Sekarang kan nggak perlu cabang, nggak perlu ATM kan. Itu udah jarang banget ngambil duit, narik duit cash gitu kan. Itu udah nggak relevan di dunia digital ini. Jadi pas digital ini, bisa dibilang semua bank sama, kecuali performa di digitalnya yang nanti kelihatan bedanya. Kalau buat yang kayak, kalau zaman dulu kan, wah Pak, bank kita nih cabangnya banyak loh, di Indonesia ada 50.000 misalnya. ATM-nya ada 300.000 Pak. Wah, bagus ya. Ya, kalau sekarang udah nggak main itu, nggak ngaruh gitu. Di digitalnya udah nggak ngaruh kayak gituan. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian lihat berita di internet di luar negeri, TD Bank, Movent Bank, Kaim, Revolut, berapa sih kantornya? Seluruh dunia saat ini satu. Kita ngomongin seluruh dunia loh. Jadi misalnya si Kaim Bank itu untuk di Eropa, di semua, nah, Eropa kan ada banyak negara nih ya. Untuk di Eropa, di Amerika satu, cuman dia belum buka lagi misalnya. Dan itu bisa karena apa? Digital. Oke, berikutnya. Prototyping and Learning Center. Nah, ini hubungannya tadi dengan kalau kita harus menelurkan produk secara cepat. Karena di sini yang kita pengen kan custom. Tiap nasabah bisa beda-beda keinginan, walaupun beda tipis, mungkin bedanya bisa banyak, bisa enggak. Tapi intinya itu di tailor made sesuai dengan tiap nasabah yang unik, yang beda-beda. Jadi makanya kenapa perlu prototyping, kenapa perlu pakai design thinking, karena dilihat ini itu semua harus bisa prosesnya cepat. Karena kalau enggak, itu udah nggak relevan lagi gitu loh. Karena ntar udah ditawarin sama bank lain, atau mungkin bahkan sama fintech, atau mungkin sama big tech, atau mungkin sama neobank kalau misalnya udah boleh masuk. Oke. Nah, ini yang terakhir apa? Si Opti channel sama digital omni channel. Jadi optimalisasi sumber daya fisik dan digital secara harmonis. Maksudnya gini, kenapa sih Opti channel sekarang udah ada, bank udah banyak yang ngasih Opti channel. Kelemahannya yang paling fatal itu masih dikasih birokrasi. Wah, bank kita Pak, oh Bapak bisa apa? Kita punya channel banyak Pak. Telepon, apa hunting ya teleponnya. Bisa lewat internet, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat apa. Tapi ini pengalaman saya pribadi. Nanti begitu kita mau lewat email, oh nggak bisa Pak, kalau untuk ini Bapak harus telepon langsung. Kita nggak dikasih kebebasan gitu. Semua itu masih ada birokrasi, masih kotak-kotak. Jadi kalau misalnya mau, oh Bapak nggak bisa pakai yang ini Pak, harus pakai yang ini. Oh Bapak pakai yang itu nggak bisa, harus pakai yang ini. Pakai yang ini nggak bisa Pak, harus pakai itu masih belum fully digital gitu. Itu kayak cuman ngejebak aja gitu. Cuman ngasih lip service, oh kita punya banyak loh. Tapi pas begitu pakai, oh nggak bisa, kamu nggak bisa pakai yang ini, harus yang ini. Terus pas pakai yang ini, kemarin saya bisa pakai yang ini. Oh enggak, untuk kasus kamu yang sekarang kamu harus pakai yang ini. Ntar begitu pakai yang ini, nggak bisa, kamu harus pakai yang ini. Birokrasi gitu loh. Hyper connected consumer, kita udah gak suka karena bukannya kita nggak suka apa? Karena apa? Karena kita udah lihat perusahaan lain bisa ngelakuin itu dengan cepat, nggak ribet gitu. Nah, bahasanya itu nggak ribet gitu loh. Jadi kalau misalnya bank sok-sok tetap mau ribet gitu, tanda kutip pakai birokrasi, kita mikir apa sih gitu kan? Udah tinggal pakai aja yang lain gitu loh. Selalu memantau perilaku nasabah dan mengambil tindakan yang perlu. Oke, karena apa? Kita ngelihat tiap nasabah kebutuhannya beda-beda. Ingat tadi apa? Nano lending. Karena kan tiap orang bisa perlu, ya kalau balik ke contoh nano lending tadi, tiap orang perlu pinjamannya bisa beda-beda, bisa besar kecilnya pun bisa beda, waktunya bisa beda,
ada yang perlu pas dekat gajian, ada yang perlu bahkan pas sesudah gajian. Could be anything gitu loh. Itu udah nggak bisa dikasih kotak lagi. Jadi kalau dulu kan, oh kita tawarin produk ini nih, ntar pas tanggal 24 sebelum gajian nih, karena orang lagi nggak punya duit. Sekarang nggak bisa digituin. Sekarang bisa disebarnya langsung simultan, kapan aja, kapan dia perlu. Karena apa? Udah dunia digital, teknologi udah memungkinkan kayak gitu. Udah nggak kayak dulu lagi, wah semua resource dipusatkan pas di tanggal tertentu, pas di saat tertentu, pas di apa tertentu. Itu mungkin nanti masih bisa dilakuin pas apa? Deket Lebaran, deket hari raya Natal, atau deket tahun baru atau apa. Tapi selain dari itu, produk itu udah harus unik gitu loh. Udah harus bisa tawarkan sesuai dengan kebutuhan orang itu kapan. Oke? Sekarang kita mau lihat, ini udah deket jam 12 itu terakhir, tenang aja. Di sini saya cuma mau ngasih satu ingat tadi yang saya bilang bahwa bank itu udah harus agile. Tapi di sini saya bilang agak berat. Kenapa? Karena budaya dari bank itu belum memungkinkan dia untuk agile. Tadi kan kita udah lihat kan framework agile ada apa aja bla 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 gitu kan. Nah, di sini saya bilang bank itu masih berat kalau pengen agile. Apa buktinya? Ini buktinya. Pertama, kita lihat di sini. Ini siapa sih? Ini adalah jajaran direksi dari bank besar di Indonesia. Ya sebenarnya kalau ngeliat ini kalian tahu lah ini bank siapa. Tapi anyway, bukan itu. Yang penting bukan itu. Yang penting itu saya mau meng-highlight itu apa sih bahasa Indonesianya? Menggarisbawahi lah pokoknya ya. Kenapa? Kenapa kok direksi ini untuk foto itu harus kayak gini gitu loh. Loh, emang harus dipikirin Pak? Enggak, saya justru pengen ngasih lihat ke kalian. Menunjukkan bahwa ini masih kaku. Dengan budaya yang masih kaku kayak gini, mereka nggak akan bisa. Bagi saya, mark my word, nggak akan bisa. Seberapapun duit yang mereka punya, seberapapun banyak, mereka nggak akan bisa bergerak lincah. Karena apa? Di IT semua itu lincah. Oke lah Pak, bisa kok bla bla bla. Nggak bisa. Karena apa? Sesuatu yang kaku dari atas, top down ke bawah, bawahnya pun akan jadi kaku. Makanya kenapa di DBS waktu itu dia udah nyadar sama itu, tapi dia belum bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa ngasih 1 hari dalam seminggu, hari Jumat, orang boleh pakai celana jeans sama boleh pakai baju casual, tapi nggak boleh kaos oblong, cuma pakai kaos polo yang berkerah. Karena di situ seluruh dunia udah tahu bahwa pakai baju yang terlalu formal itu menghambat kreativitas. Padahal di dunia digital yang kita perlukan ini adalah kreativitas sekarang. Kita perlu bikin produk yang kayak apa, tiap orang bisa dibikin beda-beda, tapi kita harus bikin sesuatu yang lebih memorable. Istilahnya dibilang apa? Menginspirasi, diingat orang, karena produk itu udah banyak. Kita sebagai nasabah mungkin ditawarin tiap hari ada puluhan, ratusan produk. Dari nggak cuma bank kan, dari yang lain. Kita nonton YouTube aja, satu video itu mungkin bisa 10 iklannya. Itu baru dari YouTube. Mungkin kalau kita ntar buka yang lain, ada lagi iklan. Di Instagram, ada lagi iklan. Di TikTok, ada lagi. Semua intinya iklan. Sekarang, gimana caranya supaya orang itu bisa kreatif? Karena kalau misalnya sekarang bank ini lagi tanda kutip nih mau bertempur di suatu medan pertempuran, yang dihadapin siapa? Orang IT. Ini yang saya bisa bilang, ini direktur direksinya dari satu bank gitu ya. Ini direktur dari siapa? Ini direktur global untuk masalah payment sama travel dari Microsoft. Namanya Eric Bailey. Jadi kalau cuma ngomongin masalah gaji, yakin kan kita gaji si Eric Bailey pasti lebih gede dari gaji si 8 orang ini. Itu yang pertama. Tapi penampakan dia tanda kutip culun gitu kan, dibanding kalau yang di belakang 8 nih udah gayanya semua hampir sama, miringnya hampir sama, senyumnya juga hampir sama, meringisnya hampir sama, tapi intinya itu beda gitu loh. Dua dunia yang berbeda. Kalau misalnya pas mau clash, mau bertempur, nanti kelihatan siapa yang menang. Yang kalah harus ngikutin kalau emang dia pengen tetap eksis. Itu yang saya maksud kenapa saya munculin ini. Sekarang kita lihat yang kedua. Ini yang lebih ekstrim. Ini adalah VP, walaupun tanda kutip ya, bukan direktur, masih VP untuk masalah kreatif sama eksperimentalnya si Facebook, Andrew Keller.
Wah Pak, ini kalau VP jangan dimasukin lah, levelnya masih cemen, masih kecil. Oke, sekarang kita lihat siapa ini? Reed Hastings siapa? CEO, ownernya Netflix. Jadi kan kalau kita lihat nih, pasti duitnya gede. Dan fotonya juga formal kok dibanding kalau yang si Andrew Keller kan. Tapi tetap aja dia nggak perlu pakai pengarah gaya, baju nggak pakai dasi. Wah Pak, tapi kan itu industrinya Netflix kan apa sih? Entertainment kan. Yang payment dong. Ini dia yang payment. Dan Schulman. Bahkan cuma pakai kaos doang dia. Walaupun ini mungkin agak terlalu nyentrik ya kalau si Dan Schulman ya. Tapi ini yang bagian payment gitu loh di IT-nya si Dan Schulman. Kan di IT kalau kita ngomongin fintech, perusahaan paling besar itu siapa sih kalau untuk payment? Ya si PayPal. Ini dia orangnya. Oke, sekarang gini deh. Kita ngomongin yang the biggest one aja deh, yang gede banget aja. Kita ngomongin siapa sih? Ini dia dua orang ini. Satya Nadellanya Microsoft sama Tim Cook-nya Apple. Ini adalah CEO yang global, yang seluruh dunia. Istilahnya udah di root-nya dan bukan di satu negara, di seluruh dunia. Kayak gini nih tampilannya. Jadi kan kalau tadi Pak itu kan buat pengarah gaya, buat perlunya buat nanti di apa namanya? Di investor relation di buku apa namanya ya? Buku laporan keuangan atau apa. Ya, ini yang kiri Satya Nadella. Ini fotonya sama kayak gitu. Buat yang di buku investor relation atau apa. Kalau yang kanan mungkin oke, Tim Cook ini pas lagi ngomong di mana di potret gitu aja. Tapi yang kiri si Satya Nadella sama persis kayak gitu. Jadi intinya yang saya mau bilang kenapa saya kasih foto-foto ini, culture-nya beda. Sebelum bank itu pengen bisa bergerak secepat dari IT, dia harus lihat dulu apa yang membuat dia nggak bisa bergerak gesit. Karena di IT itu makanya kalau di psikologis dibilangnya apa sih primordial sama egaliter. Di IT itu lebih egaliter. Nggak terlalu banyak hal yang nggak perlu. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini. Kalau misalnya, ini pengalaman saya pribadi. Kalau misalnya ini ada istilahnya nih, saya kerja di Microsoft di Indonesia, saya ketemu sama Satya Nadella baru datang. Itu kita nggak perlu bikin acara seremonial khusus. Kita nggak perlu kantor harus diapain, enggak. Dia datang, kita ketemu, ngobrol, udah selesai. Tapi kalau di bank, nggak gitu. Kalau di bank, itu baru direktur datang ke cabang mana, itu semua orang ribut, harus sibuk semua gitu. Jadi itu kelihatan bedanya, itu banyak hal yang nggak perlu. Jadi misalnya nih, kalau tadi yang kita balik ke contoh yang bank tadi kan, ada direktur datang ke satu cabang tertentu, otomatis hari itu pelayanan konsumen pasti jelek. Karena apa? Semua staff itu ribut mikirin si direktur yang datang ini. Dari situ aja udah kebayang gitu kan. Nasabah tuh kan mikirnya, bodoh amat, gue nggak peduli sama direktur lu. Gue cuman pengen misalnya nih ya, ATM gue rusak, gue pengen cepet dilayanin. Gue nggak peduli direktur lu mau datang apa enggak, gitu loh. Itu maksudnya kan. Kita pengen speed, kita pengen sesuatu yang cepat. Ini yang menghalangi bank itu. Ini yang menghalangi. Jadi hal-hal yang tanda kutip nggak penting, nggak perlu. Ini yang nggak. Karena apa? Kalau di dunia IT, ini ada satu lagi contoh yang mungkin nanti ada hubungan dengan slide berikutnya. Jadi ini saya tahu pasti secara fakta karena saya lihat sendiri. Di Microsoft Indonesia, waktu itu presidennya atau CEO-nya atau dirutnya, apalah namanya, itu namanya Tony Chen. Saya pernah berapa kali ngobrol dan saya kenal dengan salah satu developernya, itu sahabat saya dari kecil. Jadi ibunya orang Manado, bapaknya orang Jepang. Sahabat saya ini namanya Toshiro. Toshiro berarti logikanya nih, kalau kita melihat dia di bawahnya Tony Chen dong, ya kan? Tapi gajinya Toshiro itu lebih gede dari Tony Chen. Karena apa? Di IT itu yang dilihat seberapa penting orang ini terhadap perusahaan. Kalau misalnya emang penting, oke, gaji dia gede. Kalau Tony, kasarnya nih ya, mohon maaf kasarnya tuh gini. Mungkin saat itu dilihat, oke, Tony Chen mungkin emang hebat, tapi alternatif yang lain banyak gitu. Hari ini mau diganti udah nggak masalah diganti. Besok udah datang orang yang baru dan performanya kurang lebih sama. Tapi mungkin kalau si teman saya ini, dia waktu itu jago database. Dia mungkin untuk query apa yang
nggak semudah itu di-replace. Makanya dinilai lebih. Itu juga yang harus dihadapin oleh bank. Karena kalau di bank, mau kayak gimana pun, mau ada direktur segoblok apapun, tetap gajinya lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Dan itu yang beda banget sama di IT. Kalau di IT enggak, dilihat siapa yang lebih berpengaruh terhadap perusahaan ini, itu yang akan dilihat gajinya lebih gede. Plus satu lagi, ini yang nanti kita lihat, ini ada hubungannya sama cerita pertemuan kuliah kita sebelumnya mengenai masalah krisis moneter atau financial scandal 2008 itu. Jadi, sekarang kita lihat gini. Ini kita, biar gampang ya, biar nggak salah paham, kita ngomongin angka aja deh. Kita ngomongin angka aja. Tadi kan kita bilang, oh, tapi kan Pak, kalau birokrasi sebenarnya perlu bla 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 bla, atau misalnya peraturan itu kan perlu bla 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 gitu kan. Tapi sekarang kita lihat gini. Ini faktanya. Ini adalah bayaran CEO terbesar di dunia. Yang pertama, ya Elon Musk kita tahu dong, Tesla, Dogecoin ya kan. Coba lihat gajinya berapa. Oh, kita nggak lihat angka deh, 595 juta dolar. Tapi lihat, itu warnanya hijau. Bukan salary, bukan cash loh, bukan duit. Dalam bentuk apa? Option awards. Sama, Tim Cook juga dalam bentuk stock award. Yang lain di bawahnya Tom Rutledge, kurang lebih sama. Yang lain dalam bentuk perks atau apa. Intinya, mereka ini pasti dan akan bekerja mati-matian. Karena apa? Mereka digajinya kalau perusahaan yang mereka pimpin itu naik. Jadi kasarnya gini, ini ada direktur, wah direktur bank misalnya nih ya, contohnya lagi mau ngelamar jadi direktur. Pasti dong, namanya orang jual obat kan pasti, oh apa kebiasaan kamu? Wah kemarin di perusahaan yang lama saya bisa gini, saya bisa mengangkat ini, bla 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 gitu kan. Oke, terus kamu di sini kira-kira bisa apa? Oh saya bisa memajukan perusahaan ini, bla 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 bla. Oke, kamu minta gaji berapa? Saya minta gaji ke 2 miliar. Kalau misalnya ini kayak perusahaan di Amerika, dia bilang 2 miliar, tenang, kamu saya akan kasih 30 miliar. Tapi bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk stok. Jadi kalau emang kamu benar seperti yang kamu bilang tadi, bahwa kamu bisa memajukan perusahaan ini dan kamu percaya banget sama kemampuan kamu yang tadi kamu bilang, bisa dong berarti membawa perusahaan ini naik. Kalau ntar naik, gaji yang kamu minta, boro-boro cuma 2 miliar, saya kasih 30 miliar asal perusahaan ini naik. Mau nggak dirut di Indonesia digituin? Karena di Amerika itu udah biasa yang namanya $1 CEO. Kalian mungkin abis ini boleh cari di Google $1 CEO. Itu banyak di Amerika. Karena apa? Kalau emang bener dia yakin bisa majuin perusahaan, seperti pas saat dia di interview, harusnya nggak masalah dong. Bahkan dia minta cuma 2, kasih 30. Tapi dalam bentuk stok, dalam bentuk option, dalam bentuk dividen. Ini buat menghindari ini. Jangan sampai ini kejadian lagi waktu di 2008. Perusahaannya hancur lebur, banknya hancur, bahkan mengakibatkan seluruh dunia hancur. Dianya berpesta pora. Menghindari ini. Itu loh. Jadi kalau Elon Musk, kelihatannya hebat kan, mewah gitu kan. Tapi dia harus bekerja mati-matian. Karena apa? Duit dia itu bergantung dari apa? Dari performa dia membawa perusahaan Teslanya. Gitu loh. Kenapa makanya? Ya tadi itu, ini budayanya beda banget dari apa? Oke, kita ngomongin kalau cuman masalah tadi apa ya? Baju jas, baju apa itu kan seolah-olah kayak anggaplah preferensi ya. Tapi kalau udah nyangkut ini, $1 CEO, ini bukan preferensi. Karena si CEO yang digaji pakai saham, pasti dia lebih mati-matian dibanding yang cuman digaji pakai duit kayak direktur bank. Kenapa? Dia akhirnya cuman ya intinya cuman tiap hari ya tugasnya ngomong di media, ngomong yang bagus-bagus, yang apa. Tapi di banknya sih gitu-gitu aja gitu. Ya mungkin nggak naik, nggak turun juga. Tapi intinya cuma gitu-gitu aja gitu loh. Tapi kalau dia digajinya dalam bentuk stok atau tadi option, dia harus dan dia akan mati-matian. Karena apa? Duit dia dari situ kan. Itu salah satu caranya, dan itu adalah budaya yang beda juga gitu antara di IT sama di bank. Jadi kalau bank itu pengen ngikutin untuk bisa jadi agile, selain dari tadi masalah kreativitas tadi ya, masalah birokrasi, masalah egaliter, primordial segala macam, ini juga masalahnya. Karena apa? Tanda kutip di IT itu
lebih mati-matian karena bukan cuman itu. Karena ini hidup dan mati, ini masalah nyawa gitu, masalah duit, masalah gaji. Karena kalau di bank dia lebih santai gitu kan. Ah bodo amat, mau bank gue hancur, gue tetap dapat gaji 10 miliar kok, 5 miliar, 2 miliar. Itu dia masalahnya. Karena di IT itu udah masalahnya hidup dan mati beneran. Karena apa? Si Tim Cook digaji dalam bentuk option award. Elon Musk digaji dalam bentuk stock. Dan itu nggak bakal dia terima kalau misalnya perusahaannya turun, nggak dapet dia. Beda jadinya. Jibakunya apa ya namanya? Hasratnya dia untuk maju terusnya itu beda jadinya. Itu yang saya maksud gambarannya. Bahwa kalaupun mau berubah untuk menghadapi digital agak susah, harus dari dalam. Makanya kenapa ada bank yang bisa yang itu saya nggak tahu nanti kalau nggak salah ya mudah-mudahan nanti di pertemuan pas di apa namanya di inovasi keuangan dunia. Jadi nanti ada bank yang udah bisa dan apa kata dia? CEO-nya yang saya waktu itu pernah bilang, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dia bilang, bank nantinya akan jadi perusahaan software. Udah bukan jadi financial institution lagi karena apa? Bisnisnya nanti adalah kayak bisnis software. Itu dia maksudnya. Itu maksudnya si orang itu kenapa ngomong kayak gitu. Karena yang gampang aja, mulai dari gaji supaya nanti kerjanya nggak main-main. Lihat aja ke Elon Musk gitu, munculnya sering banget di mana-mana. Mungkin entah mau ngomongin yang serius ataupun yang nggak serius, tapi intinya kelihatan gitu kalau dia itu kerja. Ya walaupun cuman ngomong cuman talk show atau apa, tapi itu kan presence-nya ada gitu di mana-mana. Ya sekarang gini aja yang gampang. Kalian misalnya tahu nggak sih direktur BRI siapa? Si Anu. Pernah nggak sih lihat dia muncul? Ah, itu aja. Itu aja. Saya nggak perlu ngomong apa-apa. Tinggal kalian yang mikir sendiri. Pernah nggak sih lihat dia muncul? Terus dia ngapain? Gitu. Kalau emang kita mau ngomongin bahwa bank harus berhadapan sama fintech yang dalam tanda kutip adalah perusahaan IT. Oke. Jadi itulah tadi untuk mata kuliah kita hari ini. Kebetulan pas jam 12. Di kuliah berikutnya nanti kita akan lihat inovasi keuangan dunia yang tadi saya udah bilang. Nanti kita akan lihat inovasinya si Commonwealth seperti apa, Westpac seperti apa. Nanti ada bank gak cuma satu di Norwegia, di Swedia itu ada banyak banget banknya. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Sementara saya mengabsen dulu sebentar. Linda Hidayanti ada, oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau nanti tetap baru keinget nanti sesudah ini seperti biasa, saya bilang bisa ditanyakan lewat fitur diskusi di e-kampus. Tapi kalau sekarang saya sudahi aja kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yuk sama-sama. Iya, iya, makasih. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Yuk sama-sama. Ayo mari Pak. Yuk, mari. Bapak, Ya, ini saya namanya Hafiz, cuma di Cici ini memang nggak tertera ada nama saya Pak. Gak apa-apa Pak. ada kok di absen saya ada nih Hafiz kok. Oh, Lagian kayaknya Cici. tulisannya suka error kan, suka cuman fellow Jitsi kalau nggak salah kan. Iya Pak, Nggak, sama tulisannya mm-mm. A2. Iya betul. Tapi nggak apa-apa. Nanti soalnya saya nggak cuma ngelihat dari partisipan, saya juga ngelihat dari
kan ini rekornya kelihatan juga di e-kampus. Jadi kalau misalnya kamu udah masuk, itu kelihatan dari situ. Jadi saya biasanya gini, saya akan ngelihat dari e-kampus dulu. Jadi misalnya dari 24, ada dua nih yang nggak ketangkap di e-kampus. Itu nggak langsung saya bilang itu alpha, tapi saya cari lagi di screenshot sini, gitu. Jadi saya 2 kali ngelihatnya kok. Tenang aja. Oh, gitu ya Pak. Iya, Makasih ya Pak. oke, sama-sama.